Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk saat ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia teks berita. Untuk yang pertama adalah mengenai ciri-ciri. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah faktual. Berarti adalah sesuatu hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu. Boleh terjadi di masa sekarang atau di masa yang lalu. Kemudian yang kedua adalah aktual. Suatu kejadian yang bersifat nyata dan sedang hangat dalam perbincangan atau terkini. Kemudian yang ketiga adalah unik atau menarik. Hal ini dimungkinkan agar dapat menarik perhatian para pendengar atau pembaca yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berita yang akan ditampilkan tersebut. Kemudian yang keempat adalah berpengaruh bagi masyarakat luas. Berita harus memberikan pengaruh bagi masyarakat. Kemudian yang kelima, terdapat waktu dan tempat. Berita biasanya diikuti dengan runtutan waktu, terjadinya suatu hal, serta kronologis kejadian, misalkan kapan atau bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Kemudian yang keenam adalah objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berita sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi dari penulis atau pewacara berita. Kemudian bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Penggunaan bahasa yang sederhana dengan pedoman EYD agar memudahkan pemahaman masyarakat. Kemudian selanjutnya ada penulisan berita atau struktur. Untuk yang pertama adalah kepala atau lead. Kemudian yang kedua adalah tubuh berita. Dan yang ketiga adalah ekor. Untuk bagian kepala, berisi mengenai sebagian besar unsur 5W1H. Kemudian pada bagian tubuh berita, berisi mengenai penjabaran dari gagasan berita yang ada pada bagian kepala. Kemudian yang ketiga adalah ekor, berisi mengenai beberapa hal atau data yang tidak terlalu penting untuk ditempatkan. Misalnya, berita mengenai kecelakaan. Pada bagian ekor dituliskan mengenai nama orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan. Selanjutnya, mengenai kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dipahami oleh khalayak umum. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda petik ganda. Contohnya, waktu itu aku tidak sengaja melukainya, ucapku padanya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bawah yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal tersebut terkait dengan pengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Contohnya, kupu-kupu itu terbang menggunakan sayap, ucapku. Kemudian diubah menjadi kalimat yang tidak langsung. Kata Adi merangkan bahwa kupu-kupu itu terbang menggunakan sayap. Kemudian untuk contoh yang kedua, aku akan pergi jika dia memintanya. Jika diubah menjadi kalimat yang tidak langsung, akan menjadi seperti ini. Tono menerangkan
bahwa dia akan pergi jika dia sudah tidak memintanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Dengan menggunakan kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, aku memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi kebanjiran ini. Seperti itu. Kemudian penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Terkait dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologi kejadian. Seperti itu. Kemudian ada tugas untuk kalian. Yang pertama adalah membaca berita yang akan disampaikan pada video selanjutnya. Kemudian cermati mengenai penulisan struktur atau piramida berita. Kemudian yang kedua, setelah mencermati strukturnya, kalian harus menunjukkan kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai dalam berita tersebut. Beritanya seperti Sekjen Kemendikbud, pandemi COVID-19, anak-anak harus tetap belajar. Diliput dari liputan6.com Jakarta. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Ainun Naim menjelaskan, strategi pendidikan selama masa pandemi COVID-19 adalah dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan para sivitas akademik, baik itu kesehatan dan keselamatan peserta didik maupun guru dan dosen. Menghadapi pandemi COVID-19, kita memegang prinsip bahwa kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Namun, kita juga harus menjaga agar anak-anak kita tetap belajar, ucap Ainun dalam acara seminar PPRALX Lemhamnas RI pada Selasa 21/7/2020. Dia menegaskan bahwa belajar tak boleh terhenti, kendati tengah di masa pandemik. Oleh karena itu, tetap mengedepankan dua hal tersebut. Untuk itu, kita melakukan relaksasi sehingga kepala sekolah dapat lebih fleksibel menggunakan dana BOS untuk menjamin keberlangsungan belajarnya, katanya. Tentu itu belum cukup dan masih ada kekurangan dan sekarang kita baru saja mengeluarkan SKB 4 Menteri untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Dan ini juga akan monitor terus dan evaluasi, ucap Ainun. Sehingga lanjut Sekjen Kemendikbud ini, konsep dan tujuan utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Indonesia tidak terganggu karena di tengah dilanda pandemi virus corona. Nah, anak-anakku, itu adalah berita yang akan kalian kerjakan. Jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian jika selesai hasilnya difoto dan dikirimkan ke email meiraputri37@gmail.com. Semangat belajar, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Sampai kita bertemu di sekolah kita tercinta, SMP Negeri 1